Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite, kemudian kepada Bapak Ibu Guru Perwakilan, kemudian kepada Bapak Ibu orang tua perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekali lagi mohon maaf, berhubung hari ini acaranya sangat padat sekali, saya ingin mempersingkat waktu. Di sini saya akan menyampaikan visi misi SD Negeri 2 Seboto berdasarkan analisis rapor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. SD Negeri 2 Seboto berakreditasi B, statusnya negeri, kemudian jumlah siswanya 97 siswa untuk tahun ajaran 2023-2024. Kemudian guru kelas ada 4 orang, guru mapel PAI-nya ada 1 orang, TJOK 1 orang, guru panggil bahasa Inggris ada 1 orang. Jadi untuk kekurangan guru kelas di SD Negeri 2 Seboto sejumlah 2 orang. Profil GTK SD Negeri 2 Seboto: 1 kepala sekolah PNS, 2 guru kelas PNS, 2 guru kelas P3K, 3 guru honorer, dan 1 penjaga sekolah honorer. Kepala sekolah di sini, perkenalkan, nama saya Yuni Margianingsih, alamat saya di Prawon, RT 1 RW 8 Gledek-Sari. Kemudian guru kelas 1 Butin Hartini, alamat Sukabumi Cepogo Boyolali. Guru kelas 4 SDN 2 Seboto Nyoman Sinta AC, di sini alamat Getasari RT 3 RW 2 Gledek-Sari. Kemudian guru kelas 5 ada Bu Sauda, alamatnya Kelangon Kembang Gledek-Sari. Guru kelas 6 ada Bu Wita Devriana, alamatnya Seboto Gledek-Sari. Nah, untuk guru kelas 2-3 itu kita ambil guru PAI. Di sini guru PAI sekaligus memampu guru kelas 2. Bu Isna Koirunisa, alamat Tandung Ambara. Kemudian guru PJOK itu memampu kelas 3. Mbak Diana Ratnasari, alamat Selawure. Guru panggil bahasa Inggris itu ada Bu Sofi, alamat Seboto. Ada penjaga sekolah Pak Mulyadi, alamat juga Seboto. Jadi itu adalah profil dari tenaga kerja yang ada di SDN 2 Seboto. Untuk guru kelas 2 dan kelas 3 itu diampu oleh guru mapel, sehingga jika guru mapel tersebut mengajar di kelas lain, untuk kelas yang sedang diampu oleh guru mapel menggantikan mengajar di kelas 2 dan kelas 3. Itu kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Kemudian visi SD Negeri 2 Seboto itu bertakwa, berbudi luhur, cerdas, dan terampil. Visinya menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap agama yang dianut untuk membentuk budi pekerti yang baik. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, menciptakan suasana kondusif bagi siswa dalam upaya peningkatan prestasi. Kemudian yang keempat, mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kependidikan dan keguruan. Yang kelima, melestarikan dan mengembangkan olahraga, seni, dan budaya.
Yang keenam, mengembangkan pribadi patriotisme yang cinta tanah air. Nah, di sini saya tampilkan rapot pendidikan SDN 2 Seboto tahun 2024. Di sini ada kuning, hijau, 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 kuning. Di mana kita kondisi saat ini SD Negeri 2 Seboto untuk kemampuan numerasi murid dan kemampuan literasi murid ini dalam kondisi sedang, di mana kemampuan numerasi murid itu nilainya naik dari tahun 2023. Kemudian literasi murid turun dari tahun 2023. Jadi kita fokusnya ke numerasi murid dan literasi murid. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi satuan pendidikan saya? Di sini adalah peringkat bawah pendidikan termasuk di peringkat bawah di kota dari 81 per 100 di kabupaten kota. Kemudian peringkat menengah bawah secara nasional. Arti capaian literasinya di sini, kemampuan literasi itu kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Kemudian cara mengukur capaian indikator ini tadi itu biasanya waktu AMBK anak-anak kelas 5 yang di sini sudah mohon maaf untuk yang wakil kelas 5 sudah hadir ya. Nah, dulu kan anak-anak itu mengerjakan AMBK, kalau sekarang trennya ujian nasional. Ujiannya nasional itu di kelas 5, kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA. Jadi bukan di kelas 6, kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Nah, inilah hasil yang diperoleh dari anak-anak mengerjakan AMBK waktu itu, di mana mereka dalam kemampuan memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks itu belum mampu. Jadi kita peringkatnya di sedang. Kemudian untuk detail kompetensinya itu berupa teks sastra. Jadi kita di sini kelemahannya anak-anak itu dalam literasi membacanya kurang. Mungkin pada saat mengerjakan AMBK itu anak-anak malas membaca soalnya. Jadi di situ kita nanti mencari cara bagaimana anak-anak itu biar gemar membaca. Kemudian dukungan yang sudah diberikan SADI, satuan didik saya, untuk meningkatkan kemampuan literasi murid itu kita sudah berusaha membuat lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian sudah mendorong diskusi dan refleksi, lalu memberikan umpan balik dan dukungan. Sekarang untuk kemampuan numerasi, di sini naik, walaupun naik tapi masih tetap mencapai batasnya kompetensi minimumnya sedang. Di sini itu anak-anak kurang dalam soal uraian, di mana soal itu menyelesaikan masalah sehari-hari. Kalau matematika biasanya ada soal uraian, nah itu paling anak-anak malas membacanya juga. Jadi mereka asal menjawab, karena patokan untuk rapot pendidikan 2024 itu berada di AMBK anak kelas 5. Kemudian detail kompetensinya di sini belum bisa ibaratnya bernalar kritis dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Bimbingan yang sudah satuan pendidikan kami berikan itu sudah menggabungkan kata dan angka dalam percakapan, di
dibandingkan menjelaskan dengan kata-kata saja. Kemudian menerapkan konsep matematika dalam berbagai kegiatan, meningkatkan kemampuan numerasi melalui permainan, melatih siswa dengan soal-soal numerasi. Metode yang sudah kami gunakan untuk peningkatan numerasi itu ada metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di mana bertumbuh pada konsep pembelajaran konstruktif yang mampu mendukung siswa membangun pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif. Di sini siswa melakukan aktivitas positif, di mana berdiskusi, kemudian berbagi ide dalam menyelesaikan masalah matematika bersama-sama. Kemudian menggunakan metode pembelajaran realistik matematika education atau pendekatan belajar matematika yang dikembangkan untuk mendekatkan matematika kepada siswa. Karena biasanya itu anak-anak kalau sudah diberitahu pelajaran hari ini matematika itu banyak yang takut. Mereka masih memiliki mindset kalau matematika itu menakutkan. Padahal sebenarnya matematika itu tidak menakutkan, tapi menyenangkan. Banyak anak-anak kalau sudah berhubungan dengan matematika itu biasanya takut. Kemudian di sini program sekolah kami sudah melakukan pembiasaan. Ada masuk pukul 7 tepat, kemudian ada upacara bendera, ada penerapan pelajar Pancasila atau P5, kemudian ada Asmaul Husna, ada kegiatan pembelajaran yang menarik, kemudian membiasakan siswa untuk tampil, kegiatan ekstrakurikuler di sini wajibnya pramuka. Kemudian ada literasi, itu biasanya dimulai 15 menit sebelum pembelajaran. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di sini tertulis ada pramuka, bahasa Inggris, BTI, mapel, karate, drama, dan karawitan. Namun untuk karawitan itu sempat vakum karena ada perpindahan guru. Kalau dulu dengan Bapak Wahyu, Bapak Wahyu, karena Bapak Wahyu sudah pindah tugas, jadi sementara karawitan vakum. Nah, untuk kedepannya program ini akan kami jalankan lagi di tahun ajaran baru. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua agar nanti program ini bisa berjalan. Sekiranya program-program itu kalau pramuka itu wajib di SD, walaupun di TikTok, di YouTube itu Bapak Menteri Nadiem Makarim itu memberikan kalau pramuka tidak wajib ikut, tapi bagi kita di daerah otonomi daerah itu pramuka masih diwajibkan untuk anak SD, SMP, dan SMA. Kemudian bahasa Inggris ini nanti dengan ahlinya bahasa Inggris kita yaitu Miss Sophie, BTV dengan Bu Isna. Mapel di sini bertujuan untuk kita pada saat ada perlombaan di mana ada lomba maksi itu untuk agama. Kemudian lomba siswa berprestasi itu ada sains, MIPAS, di mana ada matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian karate ada langsung di sini sudah ada gurunya Mbak Diana. Untuk karawitan itu memang kita belum punya pelatihnya, jadi nanti kita akan bekerja sama dengan Bapak Komite di Pak Sebini. Untuk drum band itu kita belum punya pelatih. Nah, di sini kemungkinan ada dari Bapak Ibu yang memiliki penampilan drum band, monggo bisa disalurkan ke SD. Misal Ibu, Bu, saya melatih drum band, monggo itu saya persilahkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian visi misi dan rencana program. Kemudian saya mohon kepada Bapak Sepi untuk memberikan kampus sendiri.
Monggo, terima kasih dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fitri yang telah menyampaikan visi-misinya berkaitan dengan SD kita. Ada apa saja kalau di SD kita, gurunya siapa saja, kemudian ekstrakurikulernya itu apa saja, tadi sudah disampaikan sama Bu Bibi. Nah, untuk selanjutnya ada tanggapan dari Bapak Komite kepada Bapak Sebi Mokotak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala SD2 yang hormati, guru 2 SDI Udri hormati, wakil dari wali murid kelas 1 sampai 6 yang hormati, ugi dengan telepon sama hormati, saya telepon komantor, bukan sekarang kita menjaga syukur wonten Allah SWT yang sampai kari pinter jumatan sehingga kemudian sampai saking ini membedakan penjahitun Ibu Kepala Gubernur di Kalimantan berwonten sudah dari Bapak. Saat ini selawat salam atau akan kematang dan Nabi Muhammad SAW ingkang sami dipun-pun sahabatipun wiwit wonten ngandurna dumugi kiamat. Amin amin. Secara langsung kula sebagai ketua komite perlu sangat saking Ibu Kepala Guru ingkang sampun nyaranaken kata sangat bab noken mawon sedaya ingkang dipun sangen saking Ibu Kepala Guru iki mugi-mugi ibu bapak-bapak wakil murid saged manfaati saking nanggapi piye to karepe SD2 piye isine niku pun disandake Ibu Kepala Guru iki mugi-mugi saking pangajak kalau saking wali murid utawi murid saged melaksanakan saking karep-karepe untuk lajenge saking SD2 iki. Sajengipun perlu sangat kula matur niki saran saking pengawas dipunpas saged rawuh pramila bolehipun saran-saran masukan pendidikan karakter agar bisa dilaksanakan sekolah dengan baik dengan menjalankan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah secara berkelanjutan. Pramila perusahaan saking Bapak Pengawas wau mesinipun saking Ibu Guru SD2 niki kelas 1 sampai 6 sudah mengusahakan semakin mungkin pramila saking wali murid kudu bantu isinipun upami wonten saran iki ana bekerja utawi sinau atau belajar bersama sebagai wali murid tidak menyarankan kepada siswa masing-masing. Sajengipun wonten ing griya menika mungkin kangge putu kula kepada niku nggih ngoten nika dening Mbak Kiki dening niku sebagai wali murid tidak mengendalikan waktu yang tidak bisa digunakan itu sebagai murid seperti itu dan amun terus turun biana ke sekolah orang diusi mungkin sangat mungkin sakit ketinggalan mungkin para rekan-rekan siswa pramila betul
wekdal menika dipun wonten menika sangat niki pun ajeng perpisahan terus sebagai dados bau kata sangat mungkin wonten keterangan saking ibu guru menawi ibu pak guru mungkin kelanjutanipun terus pundi kula sedaya rutin namun derek dukung saking program-program yang dilaksanakan di sekolah kami. Sajipun kula seleh matang sedaya wali murid kangge mriki SD sudah diaturkan wau kata sangat guru terus pelaksanaan terus wonten guru kemawon kedah dengan membantu siswa wonten yo semungkin agar mungkin siswa ini saged nggadhahi kegiatan utawi kebaikan yang secara cerdas. Contohipun biasanya kuwi nari, biasanya kuwi nyanyi dan mungkin wali murid tetap melaksanakan kangge putra-putra jenengan agar mungkin ilmu dari SDM ini sangat bermanfaat bagi sedaya siswa meskipun SD bulan ini. Kalau kita saran buatan mungkin sangat diceritakan sepanjang lanjut yang sama ke supaya mungkin ibu-ibu wakil dari murid bapak murid sakit mengetahui tulisannya ini ngajeng begini oke ingatan wonten kirang lumakunten kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita lanjutkan itu ada sedikit saat coba ibu mungkin bisa diresake semua telepon monggo jadi ada ini santai mau sambil semacamnya buat apa-apa. Untuk selanjutnya akan ada penyampaian proposal tentang gelar karya atau P5 yang biasa kita kegiatan ini karena ada dasar kegiatannya Bapak Ibu. Kemudian keputusan hasil rapat Rombel sahabat 2 Seboto pada hari Kamis 27 Mei tentang pelaksanaan kegiatan Seboto 2 DWKW. Siswa di SDN 2 Seboto untuk mempromosikan pukul 7.30 sampai selesai. Kemudian pelaksanaan kegiatan melibatkan kaum sekolah ada dana 2.300.000. Kemudian dari gotong royong siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 2.300.000 beliau untuk menggunakan di momen sebuah BKW jumlah 3 juta. Jadi jumlahnya 7 juta. Jadi 3 juta. Jumlahnya 4.200.000. Kemudian untuk perlengkapan panggung seperti dekor